Halo Sobat Bola. Berikut berita terbaru Timnas Indonesia. Belakangan ini ramai banget rumor yang bilang kalau Timnas Indonesia bakal ngadain laga uji coba lawan Uruguay, tim top Amerika Selatan yang pernah juara Piala Dunia itu. Kabar ini mulai rame pas Duta Besar Uruguay datang ke Kemenpora. Mereka ngobrol-ngobrol santai soal rencana bikin pertandingan persahabatan. Tujuannya buat mempererat hubungan antar negara. Tapi ternyata sebelum Uruguay nongol, PSSI udah punya rencana buat ngajak beberapa tim gede lainnya. Nggak main-main, salah satu yang dilirik adalah tim paling sukses di Piala Dunia, Brazil. Dan kabar baiknya, Kaká, legenda AC Milan sekaligus mantan bintang Brazil, ngasih lampu hijau. Dia bilang kalau Brazil diajak lawan Indonesia, dia oke-oke aja. Bahkan dia excited banget karena pernah punya pengalaman manis pas datang ke Indonesia. Katanya sambutan dari fans di sini luar biasa. Sampai dia nggak bisa lupa momen itu. Nah, balik lagi ke uji coba. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal dipilih Indonesia buat laga persahabatan ini? Uruguay atau Brazil? Kalau lihat kalender, bulan September nanti Timnas Indonesia lagi kosong agendanya. Mereka udah nggak ikut babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, jadi kemungkinan besar momen ini bakal dimanfaatin buat uji coba sekaligus pemanasan. Siapa tahu nanti tembus ke babak keempat di bulan Oktober. Ada juga kabar kalau Indonesia bakal cari lawan dari Timur Tengah, kayak Kuwait atau Lebanon. Bahkan nama-nama lain kayak Rusia, Uzbekistan, dan Tajikistan juga sempat masuk radar. Katanya sih bisa aja nanti bentuknya turnamen mini. Tapi ya, realisasinya masih belum pasti karena PSSI lagi fokus ke kualifikasi. Yang menarik, sekarang situasinya udah kebalik. Bukan cuma Indonesia yang cari lawan, tapi negara lain juga pengen coba kekuatan Garuda. Salah satunya Rusia, yang kabarnya udah ngirim surat resmi buat ngajak uji coba. Tapi balik ke Uruguay, dari pihak mereka udah serius banget. Bahkan duta besar mereka, Cristina González, langsung bilang kalau pengennya sih main lawan Indonesia di tahun 2026. Kenapa? Karena tahun ini Uruguay masih fokus ke kualifikasi Piala Dunia juga. Tapi ya siapa tahu bisa dipercepat. Kalau dari sisi PSSI sendiri sih, mereka terbuka buat lawan siapa aja, asal waktunya pas dan gak bentrok sama agenda lain. Sementara itu, Brazil juga masih dalam masa transisi. Mereka baru aja ganti pelatih, Dorival Junior out, masuklah Carlo Ancelotti, mantan pelatih Real Madrid. Menariknya, Kaká disebut-sebut bisa aja gabung sebagai bagian dari staf pelatih. Dia udah siap, udah ambil kursus dan punya pengalaman di Piala Dunia. Jadi bukan hal yang mustahil. Kalau emang Brazil jadi lawan, ini bakal jadi uji coba luar biasa buat Indonesia. Walau performa Brazil lagi nggak sekuat dulu, tapi tetap aja nama besar mereka bisa angkat mental pemain kita. Dan seperti yang dibilang oleh Ketua PSSI Erick Thohir, lawan seperti Brazil, Maroko, dan Portugal udah dihubungi dan semuanya kasih respon positif. Tapi ya, tiap tahun cuma bisa pilih satu lawan besar. Supaya ranking FIFA kita tetap naik juga. Kalau akhirnya yang dipilih adalah Brazil, wah, itu artinya mereka bakal duel duluan sama Uruguay. Tapi bukan di lapangan, melainkan dalam hal siapa yang lebih dulu dapat jatah tanding lawan Indonesia. Dan kalau Indonesia terus-terusan tanding lawan tim elit dunia, bisa jadi negara-negara ASEAN bakal iri berat. Tapi ya Indonesia nggak akan terlalu mikirin itu. Fokusnya sekarang adalah naikin level, supaya bisa bersaing lebih jauh di panggung dunia. So, gimana menurut kalian? Lebih seru lawan Uruguay atau Brazil duluan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Garuda di langit, kita di bumi. All the support we get all the time. So I didn't know it was sold out. That's amazing to hear. So thank you for the support. Lagi ramai nih di kalangan supporter Garuda. Salah satu fans Timnas Indonesia, akun Instagramnya NasiXZZ, ketemu langsung sama Elkan Bagot di Senayan City, Jakarta.
Banyak yang sempat mikir Elkan udah cabut balik ke Inggris setelah postingan sebelumnya. Ternyata belum tuh. Dengan munculnya foto pertemuan itu, fix Elkan masih di Jakarta, masih di tanah air, lebih tepatnya lagi di ibu kota. Yang bikin makin penasaran, meskipun para staf pelatih udah duluan berangkat ke Bali buat mulai latihan, Elkan malah muncul di Jakarta. Bisa jadi nih ya, dia mampir sebentar buat ketemu ketum PSSI. Tapi ya, ini baru spekulasi sih. Kita tunggu aja kelanjutannya gimana. Yang pasti sebagai supporter, kita tinggal nunggu kabar berikutnya. Di sisi lain, dari tanah Eropa, Almere City FC baru aja ngadain acara perpisahan buat beberapa pemain dan stafnya. Ada Damil Dankerlui, Joey Jacobs, Tom Hai, Anas Tahiri, Nordin Bakker, Alex Carbonell, dan Faiz Matoer. Kontrak mereka semua nggak diperpanjang. Mereka pun pamit bareng lewat makan siang terakhir bareng tim. Suasana mungkin agak mellow, tapi ya begitulah dunia sepak bola, selalu ada yang datang dan pergi. Balik lagi ke tanah air, ada kabar dari Bali nih. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, bareng asistennya Alex Pastoor dan Denny Lenzat, udah mampir langsung ke Bali United Training Center di Gianyar. Mereka ngecek lokasi latihan yang bakal dipakai tim Merah Putih buat persiapan lawan Cina dan Jepang. Gak cuma sekadar lihat lapangan, mereka juga cek semua fasilitas pendukung. Dari gym, ruang ganti, jacuzzi, sampai shower pun disorot. Dan Kluivert sendiri sampai angkat jempol buat tempat itu. Dia bilang, nggak ada tempat yang lebih indah dari ini. Wah, semangat banget ya buat nyiapin tim sebaik mungkin. Nah, itulah update terbaru menjelang laga-laga penting melawan Cina dan Jepang bulan depan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan info seru lainnya soal Timnas Garuda. Garuda di langit, kita di bumi, semangat yang... Tolak tawaran jadi pelatih kepala salah satu klub legendaris Eropa, Ajax Amsterdam, tapi malah milih tetap jadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Ya, ini kisah nyata Alex Pastoor. Nama Alex Pastoor mungkin enggak sefamiliar Shin Tae-yong, tapi kalau kalian ngulik lebih dalam, pelatih berusia 58 tahun ini bukan kaleng-kaleng. Track recordnya tak diragukan lagi. Dulu dia pernah ngelatih di Sparta Rotterdam dan sempat juga ngebantu ngeorbitin Denzel Dumfries. Ya, Dumfries yang sekarang jadi andalan Inter Milan dan timnas Belanda itu. Pastoor lah yang pertama kali kasih Dumfries kesempatan main di tim senior. Nah, baru-baru ini beredar kabar kalau Alex Pastoor dilirik sama klub-klub Eredivisie, termasuk Ajax Amsterdam. Media Belanda, Football Zone, bahkan masukin nama dia ke dalam daftar 11 calon pengganti pelatih Ajax yang sekarang. Di situ disebut kalau Pastoor sebenarnya punya mimpi lama buat ngelatih Ajax. Tapi ya, mimpi itu belum kesampaian, dan ternyata dia sendiri yang mutusin buat enggak ngejar itu sekarang. Katanya sih, dia masih nyaman banget bareng Timnas Indonesia. Dia masih cinta sama proyek besar PSSI bareng Garuda. Mungkin dia ngelihat potensi gede di skuad muda kita. Siapa tahu, di mata dia, Indonesia itu Ajax-nya Asia yang lagi dibangun dari nol. Dan dia pengen jadi bagian penting dari sejarah itu. Jadi kalau kalian kira cuma pemain Indonesia yang mulai dilirik Eropa, pelatih kita juga udah bikin mata klub-klub gede melek. Tapi yang bikin salut, Pastoor lebih milih bertahan demi Merah Putih. Respect, coach!